Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG PAI Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Laila Musfiroh dengan nomor induk mahasiswa 240311720096. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Karangawen, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi ketika kehidupan telah berhenti, dengan submateri kejadian hari akhir. Materi ini adalah materi kelas 5 semester genap. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Siapa yang hari ini bertugas untuk memimpin doa? Oke, silahkan maju Mas Levin. Oke, anak-anak, duduknya yang rapi, disiapkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Ya, Mas Levin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Levin, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, yuk silahkan berdiri, sikap yang baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Sekarang Bu Laila mau mengecek kehadiran kalian ya. Nanti yang dipanggil Bu Laila, yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadiroh. Oke, Mas Akmal, Mbak Aina ya, Mas Java, Mbak Caca. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah ya. Kalau begitu silahkan duduknya diatur yang bagus, yang rapi, yang nyaman. Alat-alat tulisnya, buku PAI-nya silahkan dikeluarkan di atas meja. Yuk, disiapkan semua, dikeluarkan alat-alat tulisnya. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan literasi kita hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Az-Zalzalah ya.
Yuk sama-sama sama Bu Laila yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, yuk tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua ya? Oke. Anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang yaitu makna hari akhir dan tanda-tandanya. Anak-anak masih ingat? Coba Bu Laila tanya, apa itu hari akhir kemarin? Ya. Hari kiamat? Hari hancurnya dunia beserta isinya. Terus kemarin kiamat dibagi menjadi berapa? Oke, 2 kiamat apa saja? Iya, sugro sama kubro. Tanda-tanda kiamat sugro. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yuk anak-anak, dibaca sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nomor 1, yuk. Baik, nomor 2. Oke, nomor 3. Bagus, nomor 4. Ya, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang cakupan materinya, apa saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Yuk dibaca lagi. Nomor 1 apa? Peristiwa yang terjadi setelah manusia meninggal dunia. Terus yang kedua? Siklus kehidupan manusia mulai dari alam dunia sampai alam akhirat. Bagus. Nomor 3? Nama-nama lain dari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Sebelum mulai ke materi, Bu Laila ada pertanyaan. Oke, yang nanti akan kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa yang akan kamu lakukan jika tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara? Anak-anak akan melakukan apa? Bertaubat. Terus? Memperbanyak amal soleh, benar. Mencari pahala. Wih, pinter-pinter semua. Iya, tidak mencari dosa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati? Biar tidak masuk neraka. Biar tidak disiksa. Biar mendapat nikmat kubur. Pinter sekali, benar. Yo, yang ketiga, apa yang terjadi ketika manusia telah meninggal, anak-anak? Nek manusia meninggal, terus dia Pak No? Ada alam lain. Nah, ada alam lain dia Pak No? Ada alam akhirat, alam kubur, benar sekali. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Gambar orang meninggal terus diapakan?
Iya, orang meninggal dikubur. Terus gambar apa anak-anak? Bencana alam. Ini yang menggambarkan apa? Kiamat kubro ya. Dunia hancur beserta isinya. Oke, gambar apa? Ini adalah ada orang yang meninggal. Ini jasadnya telah mati, terus ruhnya bangkit dari jasadnya. Nah anak-anak, ini nanti yang akan menjalani proses kehidupan selanjutnya. Ruh kita semua itu punya ruh dan jasad. Setelah manusia meninggal ini, ruhnya akan keluar dan akan menjalani proses kehidupan selanjutnya. Ini gambar apa anak-anak? Apa? Ini ada jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, jembatan Sirotol Mustaqim ini adalah jembatan yang berada di bawah neraka. Di api neraka, di sini ada jembatannya, ya, yang menuju ke surga. Siapa yang memperbanyak amal solih nanti akan ditolong, pasti selamat menyeberangi jembatan yang sangat tipis ini, akan menuju surga. Barang siapa yang amal baiknya sedikit, amal jeleknya banyak, dia akan jatuh ke dalam neraka. Nah, maka dari itu seperti yang anak-anak tadi bilang, bahwa kita harus menyiapkan amal yang soleh, Bu, untuk bekal di akhirat ya. Ini nanti kita akan ditolong di jembatan Sirotol Mustaqim ini, ya, menuju mana aja? Surga. Iya, menuju surga. Baik, setelah mengamati gambar, ayo anak-anak kita baca bersama-sama kalimat berikut ini. Apa ini bacaannya? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Meskipun manusia suatu saat nanti pasti akan mengalami kematian. Peristiwa kematian ini adalah ketika ruh meninggalkan jasad. Tadi ya, seperti gambar tadi, jika orang meninggal itu ruhnya meninggalkan jasadnya. Yang hidup itu ruhnya, jasadnya dikuburkan. Yang mengalami perjalanan kehidupan selanjutnya adalah ruhnya. Setelah itu kita akan menyaksikan video berikut ini. Oke. Dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat sebentar. Sahabat beriman, kematian pasti akan datang menghampiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan. di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah mati, maka segala urusan dunia telah berakhir. Tapi bagaimana keadaan kehidupan setelah mati? Ternyata ada fase kehidupan setelah manusia berstatus almarhum dan almarhumah. Penasaran? Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang dilalui manusia setelah manusia meninggal, ya. Dari video tadi ada kita setelah meninggal akan memasuki alam apa ini, Cah? Alam? Ya, barzah ini adalah alam kubur. Yang kedua, apa ini? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan, ya. Setelah manusia nanti mati semua, ada hari kiamat besar, kemudian semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Sokben sampai hari kiamat. Dibangkitkan semuanya, kemudian terus apa aja? Biar dibangkitkan terus kemudian memasuki ini Yaumul ini sebelum Mizan Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini adalah padang mahsyar, suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh manusia. Untuk apa, Bu, dikumpulkan di situ? Memasuki Yaumul Mizan.
Yaumul Mizan akan ditimbang, dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Oh, ini adalah fase-fase yang akan dilalui manusia. Oke, selanjutnya ini merupakan siklus perjalanan manusia. Coba kita lihat sama-sama anak-anak. Ini kita sedang berada di sini. Di mana ini? Alam dunia. Sebelum di alam dunia, kita berada di alam kandungan ibu. Sebelum itu ada di alam ruh. Tapi ini kalian ingat ya ada di sini? Tidak ingat ya? Oke. Kita sekarang berada di sini. Nah, lihatlah anak-anak, ada perjalanan yang sangat panjang sekali. Panjang sekali. Kita baru sampai sini aja, titik ini, bayangkan, ya, bayangkan betapa lamanya, ya. Setelah manusia meninggal nanti akan masuk ke alam kubur. Oh, alam kubur berapa lama, Bu? Tidak ada yang tahu, ya. Sampai kapan di alam kubur? Sampai alam semesta hancur. Ini adalah juga peta konsep bagian perjalanan manusia. Ini tadi gambar-gambarnya. Apa ini anak-anak, gambar apa? Alam barzakh. Kemudian kebangkitan. Kemudian iya. Kemudian iya. Terus iya, ditimbang. Terus tindakan. Oke. Kemudian apa ini anak-anak? Masuk ke surga. Iya. Pilih surga apa neraka? Oke, kan anak soleh semua ya. Hari ini materi sudah selesai. Bu Laila sudah menyiapkan lembar kerja di meja kalian masing-masing. Nanti dengarkan penjelasan Bu Laila terlebih dahulu, jangan dibuka dulu. Dengarkan ya. Bu Laila sudah membagi kalian secara berkelompok ya. Berdasarkan hasil observasi dan asesmen yang Bu Laila lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke? Bu Laila hari ini membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar kalian, ya. Di situ tadi ada lembar kerja kelompok dan individu yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Di dalamnya sudah ada perintahnya. Jika nanti ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Oke? Ya. Nanti dikerjakan yang tugas kelompok dulu, baru tugas individu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan dibuka lembar kerjanya masing-masing. Oke, silahkan anak-anak dibuka lembar kerjanya. Dikerjakan yang tugas kelompok dulu. Ya. Ya, iya. Ini dibuka, sering tidak mengerjakan ini mengerjakan ini. Tidak sama. Yuk, yang tidak ya. Ini dibuka yang ini.
Sudah semua, Cak? Sudah. Yang tugas kelompok sudah semua ya? Oke. Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Oke. Yuk kita mulai dari kelompok Ar-Rahman. Silahkan maju ke depan semua untuk presentasi. Ya, yuk. Oke, didengarkan semua ya. Yuk. Oh, di sini. Yang keras, dengarkan. Yang keras ya, Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan menjelaskan tentang perjalanan hukum peristiwa manusia setelah meninggal dunia. Ya, yang satu dibacakan. Yang pertama, baca. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Begitu pula manusia suatu saat nanti pasti akan mengalami kematian. Peristiwa kematian ini adalah ketika roh meninggalnya jasad badan. Yuk, diperhatikan semua. Yang kedua, ya Mbak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Ayo, silakan duduk kembali. Ini dikumpulkan. Yuk, presentasi yang kedua dari kelompok Ar-Rahim. Ya, maju, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibaca, Davin. Baca, Vin. Baca sana nggak? Oke, sudah selesai? Oke. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Rahim. Terima kasih, Mas. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok Al-Malik. Ya, silakan kelompok Al-Malik. Kami dari kelompok Al-Malik akan mempresentasikan siklus perjalanan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik akan mempresentasikan tentang siklus perjalanan hari akhir. Ya. Oke, ya. Ya, yang pertama di alam. Demikian dari kelompok Al-Malik. Assalamualaikum
berprestasi semua ya. Kelompok Ar-Rahman Ar-Rahim tadi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami manusia setelah meninggal. Al-Malik tadi prestasi tentang apa? Ya, perjalanan manusia setelah meninggal. Ya. Kemudian kelompok Al-Qudus dan As-Salam tadi tentang apa? Ya, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia di hari akhir, setelah hari akhir. Oke. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama menyimpulkan, membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, ya. Bahwa apa Cak? Manusia, semua manusia pasti akan mengalami apa Cak? Kematian. Ya, semua manusia pasti akan mengalami kematian. Setelah kematian, manusia akan memasuki fase kehidupan yang baru. Yang pertama setelah meninggal tadi manusia ditempatkan di mana? Alam kubur. Ya, di alam kubur. Kemudian diapakan setelah hari kiamat? Dibangkitkan untuk apa anak-anak? Mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika di dunia. Ya, kemudian dihitung, ditimbang, kemudian menerima catatan amalnya. Setelah itu manusia akan menyeberangi sebuah jembatan namanya apa? Shiratal Mustaqim, yang akan menuju surga atau neraka. Oke, anak-anak, bahwa amal perbuatan kita selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Sehingga apa anak-anak yang harus kita lakukan? Bertobat. Iya, memperbanyak amal sholih agar bisa selamat di akhirat. Bahwa akhirat itu kekal, kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti bisa selamat ya. Iya, bisa berkumpul di surga ya. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kita siap asesmen ya. Ya, Bu Laila akan membagikan lembar asesmen yang akan kalian kerjakan. Siap kelompok. Oke, siap. Disiapkan alat tulisnya. Yang tadi lembar kerjanya diberesi, ya. Di kelompok visual nanti dibagi. Ya, silakan dibagikan satu-satu. Dikasih nama ya. Ini sama ini sama ini. Silakan juga dibagikan. Ditulis nama, dikerjakan. Ya, dengan nomor gigi salah, apa benar. Pernyataan ini ya, silakan ditulis salah dan benar. Jawabannya ditulis di sini. Kalau sudah dikumpul di kelompoknya nanti Bu Laila ambil satu-satu. Sudah? Sudah? Ya, tidak apa-apa. Anak-anak, mari kita merefleksikan kegiatan kita hari ini, ya, tentang apa yang telah kita pelajari, yang kita laksanakan. Oke, sekarang lihat ke sini semua, ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran kegiatan hari ini? Senang, bingung atau sedih? Senang. Apa anak-anak? Senang. Oke, senang semua ya. Alhamdulillah. Apa yang membuat senang anak-anak? Iya, pembelajaran seru. Oke, terima kasih. Ada kekurangannya? Ada. Mari kita perbaiki di pertemuan yang selanjutnya. Apa hal menarik apa yang bisa kita ambil pelajaran hari ini? Apa yang kita dapat ambil pelajaran? Bahwa harus menyiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Oke. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak jangan lupa nanti di rumah dibaca materi tentang ini ya. Ya, oke, silakan boleh berkemas terlebih dahulu, dikemasi dulu, nanti kita berdoa, tapi dimasukkan dulu ke dalam tas bukunya ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini
dengan berdoa bersama. Yuk Mas Revin silahkan pimpin lagi doanya. Yuk duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.